Halo semuanya, bagaimana kabarnya belajar di rumah? Semoga tetap betah ya, dan memang harus betah. Nanti pada saatnya kalian bisa belajar di kampus seperti sedia kala. Kali ini kita akan kembali lagi belajar mengenai vektor. Materi kita kali ini adalah hasil kali titik dan proyeksi. Yang pertama adalah hasil kali titik dari vektor-vektor. Jadi di sini ya, kita misalkan ada dua vektor, vektor U dan vektor V. Kemudian kita asumsikan vektor-vektor ini ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik awalnya berimpitan seperti ini. Berimpitan semuanya. Kemudian sudut antara U dan V, kita misalkan sudut tersebut adalah theta. Kemudian sekarang sudut antara U dan V yang kita misalkan dengan theta, di mana theta ini lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan pi. Berarti sudutnya itu antara 0 sampai 180 derajat. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Sekarang coba kalian perhatikan gambar 3.3.1. Nah, sudut yang ini. Kalau ini kita bisa katakan dia sudut lancip. Kemudian yang ini dia sudut tumpul. Ini sudut 180 derajat. Nah, kalau yang terakhir, sudut yang terbentuk adalah yang ini ya. Jadi sudutnya di antara 0 sampai 180 derajat. 0 sampai pi. Sekarang kita masuk ke dalam definisi dari hasil kali titik. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3 dan theta adalah sudut antara vektor U dan vektor V, maka hasil kali titik atau dot product atau hasil kali dalam Euclidean inner product U dot product P didefinisikan oleh ini. Jadi U dot product P, kalau misalnya U tidak sama dengan 0 dan V tidak sama dengan 0, maka dia berbentuk seperti ini. Norm U kali norm V kali cos theta. Kemudian jika dua-duanya 0 atau salah satunya saja yang 0, maka nilainya adalah 0. Dalam vektor kalian harus memperhatikan tanda-tanda yang dipakai. Kalian harus membedakan perkalian biasa, kemudian hasil kali titik. Nah, nantinya ada bentuk yang lainnya juga yang akan kita pelajari. Jadi penulisannya harus sesuai ya. Ini adalah contohnya. Jadi yang diketahui vektor U 0,0,1 dan vektor V 0,2,2. Nah, di sini kita mau cari hasil kali titik atau dot produknya. Kalau kita perhatikan di sini vektor U bukan vektor 0, demikian juga vektor V. Berarti kita memakai norm U kali norm V dikali cos theta. Normnya ini. Kemudian cos theta. Cos theta dalam hal ini adalah cos 45 derajat. Berapa? 1 per akar 2 atau 1/2 akar 2.
Nanti nilai yang beroleh adalah 2. Selanjutnya, bentuk komponen dari hasil kali titik. Di sini coba perhatikan, ada vektor U di mana komponen-komponennya adalah U1, U2, dan U3. Kemudian ada vektor V di mana komponen-komponennya adalah V1, V2, dan V3. Kemudian kedua vektor ini tak nol. Jika theta adalah sudut antara U dan P seperti gambar ini, maka berdasarkan hukum kosinus akan menghasilkan bentuk berikut ini. Norm dari vektor PQ pangkat 2 sama dengan norm U pangkat 2 tambah norm V pangkat 2 kurang 2 norm U kali norm P cos theta. Sekarang coba kalian perhatikan. Waktu lalu kita sudah belajar bahwa kalau dia di sini bentuknya seperti ini, maka ruas garis PQ ini adalah vektor V kurang vektor U. Sehingga kita dapat menulis kembali bentuk ini menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi ini dilakukan manipulasi aljabar, nanti akan diperoleh hasil ini. Tadi kita sudah tahu bahwa bentuk yang di atas ini itu adalah U dot produk V. Sehingga kita dapat bawa dia menjadi bentuk seperti ini. U dot produk V itu sama dengan 1/2 dikali norm U pangkat 2 tambah norm V pangkat 2 dikurangi norm dari V kurang U pangkat 2. Selanjutnya, kita tahu bersama bahwa norm U pangkat 2 itu sama dengan ini. Dan norm V pangkat 2 itu sama dengan ini. Selanjutnya, norm V kurang U pangkat 2 tentunya berbentuk seperti ini. Kalau kalian uraikan, ya, kalian coba uraikan, nanti yang terbentuk adalah ini. U dot produk V itu sama dengan U1 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3. Nanti untuk yang 2 dimensi hasilnya akan serupa. U dot produk V itu sama dengan U1 V1 tambah U2 V2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara kita untuk menentukan sudut antara vektor-vektor. Sebenarnya bentuk ini merupakan rumus yang kita pelajari sebelumnya, kemudian kita lakukan perubahan, nanti akan diperoleh cos theta sama dengan U dot produk V per norm U kali norm V. Berikut adalah contoh bagaimana kita mau mencari U dot produk V dan sudut antara U dan V. Ini contohnya, U dot produk V kan kita sudah tahu bahwa dia ini, ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mau menemukan sudut tetanya? Kita bawa ini.
dari sini, kemudian dengan menggunakan bentuk 5 ini, kita substitusikan yang sudah kita peroleh. Seperti U dot produk V atau U hasil kali titik V, dan norm U serta norm V. Kita masukkan diperoleh 1/2. Ingat di sini, sudutnya di antara 0 sampai 180 derajat. Yang menghasilkan 1/2 itu adalah theta sama dengan 60 derajat. Jadi tetanya di sini adalah 60 derajat. Contoh 3. Contoh 3 ini menggambarkan ada suatu masalah geometrik. Jadi dalam contoh 3 ini kita akan menentukan sudut antara diagonal kubus dengan salah satu sisinya. Karena di sini tidak diketahui, jadi kita lakukan pemisalan. Kita misalkan K adalah panjang suatu sisi pada sistem koordinat. Ingat, kalau kubus, panjang setiap rusuknya itu sama. Sehingga kalau kita misalkan salah satunya K, maka secara otomatis semuanya adalah K, ya kan? Nah, dari situ kita bisa nyatakan U1 sebagai ini, U2 ini, dan U3 ini. Dari situ nanti kita akan menemukan vektor D K, K adalah vektor U1 tambah U2 tambah U3. Dalam hal ini dia merupakan diagonal dari kubus. Sekarang kita mau cari sudut theta, yaitu antara D dan sisi U1. Bagaimana kita mencarinya? Kita menggunakan bentuk yang sudah kita pelajari tadi. Jadi cos theta sama dengan U1 dot produk D per norm U1 kali norm D. Kita coba kalikan ya. Jadi kalau kalian perhatikan U1 dot produk D itu sama dengan K kali K tambah 0 kali K tambah 0 kali K. Di sini ya, K kali K, 0 kali K, 0 kali K. Dan hasilnya adalah K pangkat 2. Kemudian norm dari U1 adalah akar dari K pangkat 2 tambah 0 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2. Dalam hal ini adalah K. Kemudian norm dari D adalah akar dari K pangkat 2 tambah K pangkat 2 tambah K pangkat 2. Dalam hal ini adalah 3K pangkat 2. Nanti bentuk ini kalau kalian sederhanakan nanti akan memperoleh 1 per akar 3. 1 per akar 3 kalau kalian cari dia akan mendapatkan theta yang mendekati 54,74. Kalian cross check ya kembali untuk hasilnya ini. Selanjutnya coba perhatikan teorema 3.3.1. Misalkan vektor U dan vektor V adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3. Vektor V kali vektor V itu sama dengan norm V pangkat 2.
Norm V sendiri adalah V dot produk V pangkat 1/2 atau akar dari V dot produk V. V hasil kali titik V. Berikutnya, jika vektor-vektor U dan V adalah tak nol dan theta adalah sudut di antaranya, maka theta adalah lancip jika dan hanya jika U dot produk V lebih dari 0, theta adalah tumpul jika dan hanya jika U dot produk V kurang dari 0, dan theta adalah siku-siku atau pi-nya sama dengan pi/2 jika dan hanya jika U dot produk V sama dengan 0. Ini adalah pembuktiannya untuk yang bagian A serta bagian B. Contoh 4 adalah contoh di dalam menentukan hasil kali titik atau dot product dari komponen-komponen. Jadi di sini ada vektor U, V, dan W. Jadi ini adalah hasil kali titiknya atau dot produknya. Kalau kita perhatikan, dia di sini sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka yang terjadi adalah saling tegak lurus. Kalau yang seperti ini, nanti akan membentuk sudut lancip. Kalau seperti ini, nanti akan membentuk sudut tumpul. Untuk kasus yang ketiga, di mana U dot produk W sama dengan 0, itu kita akan sering menemukan kasus yang seperti itu di dalam soal-soal yang nanti kita akan kerjakan. Nah, ini dia yang saya maksudkan. Vektor-vektor ortogonal. Vektor-vektor yang saling tegak lurus itu disebut dengan vektor-vektor ortogonal. Jadi ingat ya, dia yang seperti apa? Yang sama dengan 0. Kemudian notasinya seperti ini. Tegak lurus. Nah, di sini ada contoh soal. Vektor yang tegak lurus terhadap garis. Nah, bagaimana dia? Jadi di sini ada contoh soal menunjukkan bahwa pada ruang berdimensi 2, kemudian ada vektor tak nol n a, b itu tegak lurus terhadap garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Di sini kita misalkan P1X1, Y1 dan P2 X2, Y2. Nanti garisnya akan memiliki persamaan berikut. Karena vektor P1, P2 terletak pada garis, nah jadi kita hanya perlu menunjukkan bahwa N dan P1, P2 itu saling tegak lurus. Nanti dengan mengurangkan persamaan 6 kita akan memperoleh bentuk ini. Dan bentuk ini boleh kita nyatakan di dalam bentuk ini. Atau N. Jadi di sini kita melakukan otak-atik sehingga nantinya memperoleh hasil yang kita inginkan. Nah, dalam hal ini sama dengan 0 atau N dan P1, P2 saling tegak lurus. Sekarang kalian coba perhatikan teorema berikut, yaitu yang berkaitan dengan sifat-sifat hasil kali titik atau dot product. Yang pertama, U dot produk V sama dengan V dot produk U, atau kita bisa katakan dia bersifat komutatif. Kemudian U dot produk V tambah W sama dengan U dot produk V tambah U dot produk W. Berikutnya, skalar K dikali U dot produk V sama dengan skalar U dot produk skalar K kali V.
Dan yang berikutnya, V dot produk V lebih dari 0 jika V-nya itu tidak sama dengan 0. Tetapi jika hasil dot produknya itu sama dengan 0, maka dapat kita pastikan bahwa vektor V sama dengan vektor 0. Ini untuk pembuktiannya ya, saya rasa cukup jelas. Tugas, coba kalian buktikan 3 sifat yang lainnya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam proyeksi ortogonal. Jadi seperti yang dikatakan di sini, pada sejumlah aplikasi kita perlu menguraikan suatu vektor U menjadi jumlah dari 2 vektor, ya kan? Kemudian yang satu sejajar dengan suatu vektor tak 0A tertentu dan yang lainnya tegak lurus terhadap A. Jadi bagaimana dengan kasus yang seperti ini? Jika U dan A, dalam hal ini vektor, ditempatkan sedemikian rupa sehingga titik-titik awalnya berimpitan di Q, maka kita dapat menguraikan vektor U dengan bentuk seperti ini. Jadi yang pertama di sini kita tarik garis. Jadi misalnya udah ada vektor U ya, kemudian ada vektor A. Nah, kita tarik garis dari ujung vektor U di sini. Kemudian kita buat dia tegak lurus dengan vektor A. Nanti bisa tercipta beberapa bentuk. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kemudian kita bisa buat vektor W1 dari Q hingga ke kaki dari garis tegak lurus tersebut. Nanti kita bisa hitung selisih dari W2 itu sama dengan U kurang W1 vektor ya, ingat sekali lagi. Nah, kita perhatikan pada gambar 3.3.6 vektor W1 tambah W2 itu sama dengan ini. Nah, dalam hal ini adalah vektor U itu sendiri. Vektor W1 itu disebut sebagai proyeksi ortogonal U pada A, atau disebut juga komponen vektor U sepanjang A. Nah, penulisannya seperti ini. Sedangkan W2 itu disebut komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Kemudian dengan memperhatikan bahwa W2 itu sama dengan ini, maka W2 dia sama dengan, nah, kemudian bagaimana kita mencari proyeksi ortogonal U pada A, bagaimana perhitungannya? Perhatikan teorema berikut. Jika U dan A adalah vektor-vektor pada ruang berdimensi 2 atau ruang berdimensi 3, kemudian A-nya tidak sama dengan 0, maka ini berlaku. Ini untuk pembuktiannya, saya harap diperhatikan. Dan contoh 6 adalah contoh bagaimana kita mau mencari komponen vektor U sepanjang A dan komponen vektor U yang ortogonal terhadap A. Jadi di sini kita memanfaatkan pengetahuan berkaitan dengan dot product dan norm. Selanjutnya untuk panjang dari komponen vektor U sepanjang A itu dapat diperoleh dengan mencari normnya tentunya, yaitu yang bentuk ini. Dalam hal ini kita bisa bawa ke dalam bentuk ini.
dan sini. Itu untuk mencari panjangnya seperti apa. Kalau tadi kita mau mencari panjang, nah sekarang bagaimana kalau kita mau cari jarak? Ingat ya, panjang dan jarak itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kita di sini mau mencari jarak antara titik ini dan garis ini. Nah, di sini kita menggunakan hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini untuk P0, X0, Y0. Kemudian ini untuk Q X1, Y1. Ini ada N, A, B. Jadi di sini kita mau cari jarak, ya. D. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, contoh 5, vektor N itu tegak lurus terhadap garis. Vektor N tegak lurus terhadap garis. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, karena itu jarak D sebanding dengan panjang dari proyeksi ortogonal ini. Jadi panjang D sebanding dengan proyeksi ortogonal ini. Q ke P0 ini sebanding sini ke sini pada N, sehingga kita bisa tuliskan D itu sama dengan bentuk ini. Nah, tapi harus diingat bahwa Q P0 itu sama dengan X0 kurang X1 Y0 kurang Y1. Kalau kita dot produkkan dengan N, nanti dia bisa seperti ini, bisa menjadi seperti ini. Nah, kemudian N itu normnya adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga dengan melakukan penggantian di sini, ini kita ganti. Nah, nanti dapat ini kan. Kemudian norm N adalah ini. Sehingga untuk jaraknya berlaku bentuk yang ini. Nah, selanjutnya karena titik Q X1, Y1 terletak pada garis, ya, maka secara otomatis kalau dia terletak pada garis itu kan dia sama dengan ini. Sama dengan 0. Ya. Atau C sama dengan negatif AX1 kurang BY1. Dan kita lakukan substitusi ke dalam persamaan ini, nanti kita akan memperoleh rumus ini. Jadi kenapa dapat ini? Karena kita mensubstitusikan bentuk ini ke sini. Dan untuk aplikasinya ada di sini. Jadi yang terlihat ribet dengan menggunakan rumus, kita dapat mudah menentukannya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Tetap giat belajar dan selalu menjaga kesehatan, baik diri maupun orang lain. Sekian dan terima kasih.